standar hidup dari negara ini memang jauh lebih tinggi dan harapan hidup yang lebih lama memang. Rata-rata kalau nggak salah sekitar 75,93 tahun pada tahun 2020 kemarin. Nggak kalah nih, untuk membahagiakannya lagi, rakyat dari Brunei itu memang bisa memiliki barang-barang mewah sehingga bisa tenang memiliki aset rumah dan mobil, motor yang banyak. Jadi orang mau punya rumah 10 kek, mau punya mobil 10 kek, maka lu akan bebas dari pungutan pajak lo bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue mau ngebahas mengenai fakta menarik Brunei Darussalam. Ini mungkin bikin lo pada pengen jadi warganya nih bro. Menarik ya, Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang sangat kaya raya dengan sumbernya berasal dari minyak bumi dan gas. Pendidikan di situ merupakan hal penting yang diberikan untuk setiap warganya masing-masing. Dengan sistem pendidikan yang bagus, sebuah negara membekali warganya dengan pengetahuan untuk memiliki tujuan agar hidupnya sukses. Tahu nggak lo bro, jika lo tinggal di Brunei, maka lo akan bebas dari pungutan pajak lo bro. Ini berbeda ya dengan negara-negara lain yang malah hobinya naik-naikin pajak, negara lain ya. Nah, nggak kalah nih, untuk membahagiakannya lagi, rakyat dari Brunei itu memang bisa memiliki barang-barang mewah sehingga bisa tenang memiliki aset rumah dan mobil, motor yang banyak. Jadi orang mau punya rumah 10 kek, mau punya mobil 10 kek, bebas di sini bro. Di sini juga nggak ada nih ya pajak pendapatan dari gaji. Jadi gaji nggak dipajakin juga. Ya udah dikasih ya udah nggak dipajakin gitu loh sama negara. Luar biasa kan lo semua dengan keunggulan ekonominya. Brunei mampu secara finansial mendukung sistem pendidikan secara gratis. Hal itu karena ingin warganya memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan secara berkualitas yang unggul. Dengan dukungan luar biasa ini dari pemerintah dalam sektor keuangan untuk pendidikan akan memungkinkan secara terus-menerus sekolah gratis di semua tingkat pendidikan di Brunei. Gak hanya itu nih ya. Selain pendidikan yang secara gratis, bus buat ngejemput para siswa ini disediain dan gak dipungut biaya sepeser pun. Jadi pengen gak lo bro kuliah di sono atau sekolah di sono? Keberuntungan lainnya yang diperoleh rakyat Brunei adalah tingkat kriminal yang sangat rendah. Bahkan warga bisa tetap merasa aman dan nyaman meski memarkir mobil di halaman dan pinggir jalan raya. Seperti diketahui nih, Brunei Darussalam menganut hukum Islam sehingga melarang keras minuman beralkohol masuk di negara itu. Pub dan klub malam dilarang beroperasi sejak 1990 serta rokok ini difatwakan haram pada 2011. Nah ini yang repot nih kalau rokok nih, masalah gue masih ngerokok. Nah teman-teman semua, coba nih ya, kita bahas 10 fakta menarik tentang Brunei Darussalam yang ngebuat lo pada pengen menjadi penduduknya mungkin. Yang pertama, di Brunei itu adalah monarki mutlak dan memiliki keputusan terakhir. Ini mutlak monarki. Sultan Brunei adalah raja mutlak negara itu. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan negara tersebut. Dia memiliki otoritas eksekutif penuh dan juga kepala negara. Meskipun Brunei memang memiliki parlemen, nggak ada pemilihan umum yang diadakan dalam beberapa dekade terakhir. Sistem hukum negara ini didasarkan pada hukum Inggris dan hukum syariah Islam. Dalam banyak kasus, hukum syariah ini kerap menggantikan hukum umum di negara tersebut. Fakta kedua, tempat tinggal yang sangat damai. Menurut historiografi setempat, saat pertama kali mendarat di Brunei, Awang Alak Betatar, pria ini kemudian mendirikan Kesultanan Brunei. Dia berseru "Baru nah", yang artinya sudahlah.
Nama Brunei ini berasal memang dari dua kata ini. Setelah mendirikan dinastinya di Brunei, Betatar berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah. Namun, nama lengkap negara itu adalah Negara Brunei Darussalam. Di sini negara berarti, ya negara dalam Darussalam berarti tempat tinggal yang damai. Jadi artinya adalah tempat tinggal yang damai. Bayangin aja nih bro ya, standar hidup dari negara ini memang jauh lebih tinggi dan harapan hidup yang lebih lama memang. Rata-rata kalau nggak salah sekitar 75,93 tahun pada tahun 2020 kemarin. Rata-rata harapan hidupnya cukup tua kan? Jadi orang-orang di sana hidup bahagia gitu loh. Yang ketiga, memiliki monumen untuk merayakan keuntungan minyak yang diproduksi. Jadi karena ada keuntungan minyak yang besar, mereka merayakannya dengan mendirikan monumen. Memang sangat penting minyak bagi perekonomian Brunei. Produksi minyak mentah dan gas alam ini menyumbang sekitar 90% dari perekonomian negaranya. Jadi mayoritas nih ya, ladang minyak darat di Seria Brunei itu salah satunya ladang minyak paling penting di negara itu. Pada tahun 1991, sebuah monumen yang disebut Monumen Miliar Barrel dibangun untuk merayakan produksi barel minyak miliaran ladang minyak Seria. Fakta keempat, hutan hujan Brunei adalah rumah bagi beberapa spesies satwa liar terlangka di dunia. Kalau dikutip dari World Atlas, meskipun hanya negara kecil, Brunei telah berhasil melestarikan 70% loh hutan hujannya, meskipun ada tekanan pembangunan. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi beberapa spesies flora dan fauna yang paling terancam. Macan dahan Sunda, bekantan, rangkong, kadal terbang, dan buaya air asin adalah beberapa spesies satwa liar paling terkenal di negara ini. Fakta kelima, Sultan Brunei adalah raja terlama kedua di dunia. Raja Brunei yang berkuasa saat ini adalah Sultan Hassanal Bolkiah. Naik tahtanya pada tahun 1967, 5 Oktober. Dengan lebih dari sekitar 50 tahun, pemerintahannya ini adalah raja terlama kedua di dunia saat ini ya, setelah Ratu Elizabeth II dari Inggris. Canggih gak lo? 50 tahun lebih berkuasa. Tapi rakyatnya sejahtera gitu loh bro. Jangan minta-minta perpanjangan. Enggak ya, bukan. Dan itu kalau di sini kan emang raja, kalau yang di situ. Kalau yang di sini bukan raja, bukan, beda. Presiden. Yang keenam, memiliki beberapa masjid paling sempurna di dunia. Masjid-masjid di Brunei itu terkenal dengan keindahan dan keanggunannya. Unsur tradisional dan futuristik berpadu sempurna dalam arsitektur masjid-masjid ini. Misalnya, Masjid Omar Ali Saifuddin menggunakan campuran unsur Mughal dan Melayu dalam desainnya. Ini memiliki karpet langsung nih dari Arab karpetnya. Dan lampu gantung dari Inggris. Lalu Masjid As-Salihin di Brunei ini terlihat seperti masjid di Marrakesh, Maroko. Negara ini juga memiliki masjid yang berdiri di atas sungai. Keren ya? Lalu fakta ketujuh, taman hiburan terbesar dan termahal di Asia Tenggara. Taman Jerudong adalah taman hiburan di Brunei yang didirikan pada tahun 1994. Terletak di Jerudong di distrik Brunei Muara. Pembangunan taman ini menghabiskan sekitar 1 miliar US dollar yang didanai oleh pemerintah negara itu. Taman ini memang dianggap sebagai taman terbesar dan termahal di Asia Tenggara. Lalu yang fakta ke-8-nya adalah negara Asia pertama yang melarang sirip hiu. Nah, pemotongan sirip hiu ini adalah praktik yang kejam dan merugikan kelangsungan hidup bagi banyak spesies hiu. Pada Juni 2013, Brunei menjadi negara Asia pertama yang melarang pemotongan sirip hiu. Langkah ini menuai banyak pujian dari organisasi konservasi di seluruh dunia. Menurut larangan ini, nggak ada spesies hiu yang bisa ditangkap atau didaratkan di perairan Brunei Darussalam. Penjualan, impor, dan perdagangan produk hiu apapun juga akan dikenakan hukuman di negara ini. Yang ke-9, di Brunei ini punya rumah panggung di atas sungai. Sering dijuluki nih biasanya. Sering dijuluki sebagai Venesia dari timur. Kampung Ayer adalah pemukiman bersejarah di Sungai Brunei saat mengalir melewati kota Bandar Sri Begawan. Yang paling menarik dari pemukiman ini adalah
dibangun di atas sungai dan memiliki rumah dan bangunan lain yang ditopang oleh panggung yang berdiri di atas air. Bangunan-bangunan di sini saling berhubungan dengan jalan-jalan setapak dan jembatan yang menciptakan pemukiman berdekatan. Tempat ini menjadi tujuan wisata utama di negara Brunei. Fakta ke-10-nya, di Brunei adalah istana terbesar di dunia. Namanya Istana Nurul Iman. Adalah kediaman resmi Sultan Brunei. Ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara tersebut. Istana ini terletak di landscape yang indah di tepi sungai Brunei. Istana ini memiliki, tau gak lo bro, 1788 kamar. Lalu 257 kamar mandi. Masjid, garasi, dan ruang untuk 110 mobilnya Sultan ya. Lalu 5 kolam berenang, ruang perjamuan besar, dan masih banyak lagi. Total luas lantai istana itu adalah 2.152.000 kaki persegi yang menjadikannya istana tempat tinggal terbesar Sultan di dunia. Ini luar biasa. Menurut Guinness World Records. Nah teman-teman semua, fakta-fakta tersebutlah yang tadi gue jabarkan mengenai negara tetangga kita, negara Brunei. Mungkin kalau teman-teman ada kesempatan bisa mampir juga ke sana karena mereka welcome. Tapi jangan berharap lu bisa ngerokok di sana lo bro. Apalagi lu sampai minum minuman keras di sana. Selesai hidup lo. Oke teman-teman, coba tulis komentar kalian. Apa lu ada orang Brunei yang nonton ini? Atau mungkin yang pernah tinggal di Brunei? Atau mungkin pernah datang ke Brunei? Bener nggak perkataan gue? Coba lu tulis komentar. Ada fakta-fakta lain? Tulis di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.